Cukuplah bagi seseorang berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh, dia bicara. Dia tidak butuh, dia diam. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, duduk dalam majlisnya seorang tabi'in, tabi'in. Namanya Iyas Al-Muzani rahimahullah. Orang ini sangat soleh. Dia seorang hakim. Selain hakim di pengadilan yang sangat adil, dia juga punya majlis ilmu. Dia bilang ada satu orang di majlis ilmu saya di pojok, itu sekian tahun belajar gak pernah bicara. Orang yang lain banyak bicara, tapi dia tidak pernah bicara. Jarang sekali, datang dengarin dia pulang. Satu waktu saya pernah tanya setelah sekian tahun dia belajar. Dari semua orang saya lihat Anda yang tidak pernah bicara, yang lain orang semua bicara. Kenapa Anda tidak bicara? Kata Iyas Al-Muzani yang menukil kisah ini, yang seorang alim, dia adalah gurunya orang itu. Dia mengatakan orang itu memberikan kepadaku jawaban yang terus aku ulang-ulangi di setiap kesempatan. Dia mengatakan, aku dengarkan, aku dapat manfaat. Aku diam, maka aku selamat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua kuping, satu lisan agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Jadi bicara itu betul-betul harus kita kontrol. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mayoritas manusia tergelincir bahkan dilempar ke dalam neraka justru karena tergelincirnya lidah dia atau lisan dia. Disebutkan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertalbiyah di atas bukit Safa, lalu beliau berkata sambil menasihati dirinya sendiri, wahai lidah, katakan kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya pada beliau, wahai Aba Abdurrahman, kebetulan anaknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman, anak laki-laki pertama, maka dipanggil Abu Abdurrahman. Wahai ayahnya Abdurrahman, apakah ini perkataan Anda sendiri atau Anda mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, perkataan dari aku, tetapi aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ya, yang mirip dengan itu, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW, mayoritas dosa manusia, jadi kalau persentasenya 100 dosa itu 90%-nya dari lidah. 90%-nya dari lidah. Orang kalau bisa kontrol lidahnya berarti terkontrol seluruh anggota tubuhnya. Dan saya berharap tadi Bapak Ibu betul-betul cerna dan renungi dalil-dalil yang kami sebutkan. Tadi sudah firman Allah, sabda Nabi SAW, itu penting sekali. Ya, sebagaimana tadi nasihat para sahabat, kayak yang bisa kontrol, nasihat Imam Syafi'i, yang bisa kontrol lisannya, maka berarti dia bisa mengontrol semua sikapnya. Kalau itu baik, maka akan baik semua yang lainnya. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Ibnu Buraidah berkata rahimahullah, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas sahabat Nabi, memegangi lidahnya sambil berkata, Abdullah bin Abbas pernah pegang lidahnya sendiri sambil dia bicara, nasihatin dirinya sendiri. Celaka engkau, katakanlah kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat. Jika tidak, ketahuilah engkau akan menyesal. Ketahuilah engkau akan menyesal. Sebagian salaf, orang-orang soleh sebelum kita, berkata, seorang mukmin itu menyedikitkan omongannya dan memperbanyak amal solehnya. Adapun orang munafik memperbanyak omongan dan menyedikitkan amalnya. Orang mukmin itu memang tidak banyak tutur katanya, tapi actionnya banyak, ibadahnya banyak. Dia produktif sekali dalam setiap aktivitas sehari-hari. Ya, ada sebagian orang mungkin kalau teman-teman punya perusahaan atau punya pegawai, atau mungkin yang bekerja di perusahaan punya teman-teman, ada orang subhanallah begitu ya. Saya juga beberapa temukan di beberapa perusahaan, dia tidak banyak bicara, tapi produksinya luar biasa. Orangnya sangat produktif, banyak sekali yang dia hasilkan untuk perusahaan tersebut. Diberikan instruksi sedikit, dia langsung faham dan dikerjakan. Ini orang yang luar biasa. Ini ciri orang-orang beriman. Orang munafik tidak, omongannya banyak. Ya. Kemudian dia juga sedikit hasilnya. Ingat dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya. Bani Israel dari pengikut Nabi Musa yang pembangkang, yang memang tidak mau sebenarnya mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya,
Waktu ada orang yang mati di tengah-tengah mereka, mereka datang kepada Nabi Musa sambil mengatakan, wahai Nabi Allah, tolong cari, sampaikan kepada Allah agar kami diberitahukan siapa yang bunuh orang ini, karena kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Ada kebetulan orang situ meninggal dunia, tidak ditahu siapa pembunuhnya. Maka Allah ingin menguji imannya Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina itu yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Dan Allah namakan surah ini dengan kisah itu. Maka Allah mengatakan, Musa AS mengatakan, Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Habis itu ambil potongan dagingnya, pahanya, tepukin ke orang mati itu akan bicara. Orang-orang ini mengatakan tidak masuk akal menurut mereka. Padahal mereka minta petunjuk dari Allah. Mereka tidak beriman. Lalu mereka terus ngeyel, sapi apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana. Akhirnya sampai Allah persulit mereka. Allah suruh mereka mencari sapi betina ya, yang berwarna kuning keemas-emasan, yang tidak pernah dipakai membajak dan setiap dilihat oleh orang-orang suka. Jadi sulit, gitu kan? Nah ini cirinya mereka suka banyak bertanya, padahal sebenarnya tahu itu. Cukup tinggal dieksekusi, tapi mereka tidak mau. Nah itu kata beliau ciri-ciri orang-orang munafik.